Kang, kita tambah 20 menit lah. Nanti tuh katanya honornya rendang. Lah beda lah. Yang narasumbernya honornya dari Aramco, berat. Kita punyanya rendang, nggak ada pemasukan. Jadi ngirim rendang aja insya Allah besok. Ya, agak asin sedikit kali ini nggak apa-apa. Besok beneran nggak tuh mau ketemu Basi nggak? Tak bawain langsung rendangnya. Aku udah baru datang nih rendangnya kebetulan. Besok itu aku kemana ya besok ya? Ya kalau enggak sih aku nggak kemana-mana. Shirley, iya kalau nggak ada kemana-mana ayo. Ya udah aku sepedaan ke sana aja deh. Boleh. Basi itu dia di Bintaro katanya sekitar jam 10. 10 pagi. Oh jam Langsung 10. Ya udah nggak apa-apa, jam 10 juga nggak apa-apa sepedaan. Ya. Oke. Ya teman-teman, ini kita tambah waktunya sedikit. Padahal waktu saya tadi kita udah 2 jam loh, udah lebih. Cuman karena ceritanya aku nggak mau terputus pas Bel lagi ceritanya lagi asik tadi gitu. Ya. Makasih loh Kang. Sudah mau. Sama-sama. Ya teman-teman, tadi saya juga kenapa? Karena ada masih banyak pertanyaan teman-teman yang belum sempat terbacakan tadi soalnya. Apa gitu. tuh? Udah lewat ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau mau tanya lagi ya, nggak apa-apa ya. Tadi yang Mbak siapa tadi itu nanya, apakah yang di foto itu harus, ya poinnya sih harus sinkron sama keinginan sama editor sih gitu. Udah pastilah ya Kang ya. Oh iya, iya. Oke. Lanjut satu sesi. Oke. Ini problemnya aku sih lanjut 1-2 sesi nggak apa-apa. Cuman bayarannya lagi nggak ada, petenya lagi kosong. Jadi Fridanya nggak bikin cumi. Kalau nggak ada pete kan nggak asik gitu loh. Udah 1 bulan Fran nih. Dimitri itu join. Fran Dimitri ini pendaki itu kalau nggak salah ya. Halo Mas Fran. Ya? Bukan Mbak ini. Iya aku bilang Mas kok. Mbak itu, Fran Dimitri itu. Mbak? Iya. Oh, halo Mbak Fran Dimitri. Terima kasih udah join. Carlos Naga nih juragan kopi. Iya, Fran Dimitri ini 7 Summiter. 7 Summiter. Oke. Satu kehormatan udah gabung di sini. Iya. Jadi salah satu idolaku motret itu seorang pendaki namanya lupa aku. Jim Nichin. Orang mana? Orang Amerika. Jim Nichin. Okay. Jadi dulu ketika aku melihat fotonya itu aku ingin jadi dia. Jadi motret olahraga ekstrim. Nah, Jim Nichin ini waktu itu hidup di bawah El Capitan. El Capitan itu tebing populer di Amerika. Terus dia banyak hidup di Nepal karena beberapa kali pergi ke Everest. Nah, kenapa aku ingin jadi kayak dia? Karena profesi itu langka banget gitu. Jim Nichin itu terakhir membuat film, kalau nggak salah namanya Solo, iya, itu bagus banget tuh. Film tentang apa? Film tentang pendakian, iya, pendakian Solo di El Capitan. El Capitan di Amerika ya, bukan Meksiko ya, Kang? Di Amerika, di Yosemite. Free Solo, betul. Oh iya, Yosemite tuh. Kenapa kok Meksiko? Betul. Oh gitu. Dapat Oscar kata Yulis Peri. Iya, betul. Itu cakep banget. Wah, ini tuh Kang. Iya, bangga sama Mas Bea. Iya, aku juga bangga guruku. Hehehe. Pak D, Mas Hardo. Pendakian tanpa body harness ada di NG. Oke, nanti aku
Coba Iya, kalau free cari-cari. solo itu ya free solo itu clean climbing, artinya dia nggak bawa apa-apa gitu. Cakep tuh. Aku lihatnya sampai kakiku keringetan semua tuh. Yang filmnya itu. Apa kita lanjut ke Mai sekarang? Tunggu dulu, aku bacain Bude Dari. Siapa yang nggak bangga? Cie. Terus ini kita ngiklan sedikit kan, Kang Bea juga. Aku juga bangga tuh. Bude udah ke Antartika. Iya. Aku juga berbangga sama Bude. Bude Dari ini dengan usia yang masih muda, udah 70 berapa ya, tapi masih energik dan aktif motretnya, ya kan, Kang? Ini iklan kasar, Kang, iklan kasar. Enggak sih, kita mau ngasih tahu teman-teman ya. Ini di beberapa teman-teman di sini kan ada wanita-wanita nih, ada Bude Hermandari, Mbak Asih, ya dan lain-lainnya itu lagi bikin proyek buku yang dikuratorin oleh seorang Bea Wiharta loh. Tepuk tangan dong gitu kan. Tapi nanti aku akan mau bikin suatu webinar pakai Zoom ya, agak serius dikit lah. Kita akan bincang-bincang soal buku itu. Tapi bukan soal bukunya sih, tapi bagaimana sih bikin ya ini aku malah tertariknya sama Mas Bea mengkurasi 24 foto dari 24 fotografer gitu loh. Kita nggak bicara yang gimana sih gitu kan. Aku bicara gimana sih, karena bukan foto yang dikurasi itu, bukan foto tunggal lagi, foto story gitu kan. Nah nanti teman-teman tunggu ya. Nah, ini hanya iklan sedikit aja gitu. Jadi tunggu tanggal mainnya, kita akan bikin. Tapi itu fotografernya harus dihadirkan tuh. Kalau fotografernya nggak hadir nggak seru. Oh pasti dihadirkan ya kan. Iya. Tapi fotografernya nggak aku suruh hadir, bukan yang aku, Kang, nggak suruh aku hadir tuh pasti hadir duluan, Kang, ke fotografernya itu. Aku yakin itu. Nggak, dia harus ngomong maksudku. Dia harus ngomong. Siap. Gitu. Yang ngomong bukan aku, karena dia yang merasakan bikin foto story pertama itu kan dia. Kalau aku kan cuman nyuruh ini nyuruh itu. Ini yang itu gitu doang. Tapi kata Mbak sih, gimana rasanya Mas Bea gitu kan, sama emak-emak itu? Ya wes. Kalau aku ya dijawab sekarang apa dijawab nanti? Nanti dong. Oh nanti. Ya. Aku malah gini teman-teman, saya tadi malah berpikir sama Mas Bea itu, apa kita bikin sesuatu yang menarik itu, foto-foto olahraga dibikin foto story. Wah itu lebih keren sih sebenarnya. Pasti bisa ya Kang ya? Walaupun dengan tingkat kesulitan yang berbeda ya. Bisa. Iya. Ini salah satu dummy. Buat teaser ya. Itu dummy bukunya itu. Oh iya. Coret-coret. Tuh. Iya. Kelihatan coret-coretnya enggak? Tuh. Kelihatan. Ini ada judulnya, ada tak coret tuh. Jadi Pak Bea itu jadi kayak Pak dosen, itu ada yang tesis tuh dicoret-coret gitu kan, lagi skripsi. Terus ini jelek, ulang lagi. Nah itu parahnya apa? Nah itu salah satu contohnya tuh, ya kan? Oh, yes, keren. Tuh Pak Adrian Kamar keren ini tuh. Fotonya Bude. Iya. Itu Bu Hermandari. Ya. Keren banget. Aku udah nggak sabar loh nunggunya. Nunggu jadinya. Tanggal mainnya. Siap. Ya, nanti aku umumkan lah dalam minggu ini. Insya Allah di bulan Juli ini juga ya teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol santai juga, tapi pakai Zoom kali ini. Ya. Jadi kalau di Zoom teman-teman kan bisa ngeliat sedikit nih teasernya, foto-fotonya seperti apa gitu kan. Kayak gimana sih seorang Bea Wiharta itu mengkurasi foto-foto. Ada juga foto olahraga di sana gitu. Ya. Maksudnya ada olahraga, mungkin yang aku tahu satu fotografer wanita objeknya tuh olahragawan gitu. Ya. Ada dua Mas. Aja deh. Ya ada dua ya, tapi aku tahunya kan cuma dari Mbak Cindy ya, Mbak Cindy. Iya. Mbak Cindy sama Burus.
Pre-order langsung, asik, Mas Ivan pre-order. Yang baru join selamat malam ya, ini udah sesi kelima loh ini. Perpanjangan waktu. Jadi kayak main bola, Kang. Ya kan nggak enak. Ya, Ada perpanjangan bener kan ada 2 waktu olahraganya. dikit lah. Iya, nggak apa-apa lah. Iya, betul. Itu saya gambarnya ketutup Mas Dodi itu. Iya, padahal itu pas momen yang bagus tuh ya. Yang di ujung itu Pas jatuh dia. Ini masih di ini Asian Games kayaknya ya. Ini Asian Games ini. Asian Games ya? Enggak, ini Asian Games. Makanya tuh. Nah, kalau sepeda gini posisinya ini kan penontonnya juga paling atas ya ini ya. Kalau kayak gini ya. Ini tempat penonton sama fotografer jadi satu. Jadi kalau di tempat tribun penonton itu fotografer boleh ada di situ sepanjang dia tidak menutup penonton. Jadi penonton kan ada tempat duduknya. Nah, kita nggak boleh di sekitar tempat duduk. Jadi tempat kita boleh di mana aja asal tidak menutupi penonton. Menutupi penonton. Gitu. Masih menghargai penonton gitu ya. Nah, ini emang aku lihat dari 2 foto ini, nah, menarik ya. Cakep banget. Karena ada efek slow motionnya. Ya ini kan panning nih, benar-benar panning lihatnya nih. Iya, kan? Betul. Panning yang berhasil, yang bikin pening lihatnya. Wah, cakep gitu. Tuh teman-teman bisa aku nggak tahu sekarang event balap sepeda itu masih ada nggak ya di Rawamangun ya? Aku juga nggak tahu tuh. Kalau ada, maksudnya bisa dibikin itu tuh workshop Kang. Iya. Nanti kita Kang mungkin nggak tahu nih. Kalau aku sih beberapa olahraga aku ada kenal berapa tapi olahraga bela diri ya kayak taekwondo segala macam. Tapi nggak tahu kalau dibikin workshop apa menarik nggak? Kayak gitu kan? Ya bisa aja sih. Pada prinsipnya sih sama. Sama aja ya. Prinsipnya cuma mengejar momen, iya. Sip. Nah ini kita bacain tadi banyak pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan satu nih kita dari Mas B Fotograf kita bacain ya. Om Bea, bagaimana sih cara belajar mengasah komposisi, terutama untuk momen-momen yang sangat cepat itu? Kan butuh banget kejelian mencari komposisi dan butuh banget belajar banyak dulu. Nah, jadi bagaimana sih cara belajar mengasah komposisi? Belajar mengasah komposisi itu dengan banyak motret sih sebetulnya. Makin banyak motret, kita makin jeli dengan komposisi. Tapi harus dengan kesadaran bahwa gini. Dulu setiap kali aku belajar motret atau setiap kali aku motret, aku memberi target pada diriku sendiri, bukan pada hasil, tapi pada proses. Jadi misalnya hari ini aku cuma mau motret panning gitu. Aku cuma mengejar panning kayak gini. Apa yang tak kejar gitu. Moving. Ya udah. Aku di jalanan cuma cari moving aja. Nah, ketika ngejar moving itu lalu kalau sekarang kan enak tuh digital bisa dilihat. Iya. Gitu. Oh, kurang begini. Kalau dulu harus tahu hasilnya dulu. Tapi kalau dengan sadar kita bilang, oh aku mau motret panning. Kita tinggal pilih. Poin utamanya itu mau ditaruh di tengah, mau taruh di awal frame, atau mau taruh di akhir frame. Itu kita yang mengendalikannya. Jadi maksudnya bukan kemujuran, tapi aku sekarang mau belajar poin utamanya aku taruh di tengah. Kita harus mentargetkan pada diri kita gitu. Aku mau naruh targetnya ada di pinggir kiri. Nah, kita menaruh di pinggir kiri itu. Udah motret. Pokoknya begitu kita naik bidik, ketika di bidik kita harus sadar bahwa tujuan kita poin utamanya harus di sebelah kiri. Kita yang ngasih target sendiri gitu. Lalu kita melihat hasilnya sesuai nggak gitu. Oh, misalnya udah sesuai, sekarang aku belajar di tengah. Jadi bukan cuman motret
panning, tapi kita ngasih target sama diri kita sendiri. Nah, dengan menaruh beberapa subjek dalam frame itu di kiri, di kanan, di tengah, di atas, otomatis mata kita belajar komposisi. Gitu. Ketika selesai sampai rumah, foto itu harus kita lihat. Foto ini bagus nggak ya? Bagus nggak sama yang sini? Bagus nggak sama yang ini? Bagus mana? Karena kita membanding-bandingkan itu, lalu kita dengan sendirinya belajar komposisi. Gitu. Makanya, nggak ada, bukunya ada di dalam. Lalu punya style sendiri soal komposisi. Gitu. Aku lalu belajar dari mereka juga. Misalnya di buku gitu, aku lihat kenapa dia bikin begini, aku kasih coret-coret gitu. Kita memahami foto orang lain, misalnya kita belajar komposisi, untuk lalu, itu bisa diterapkan di aku nggak ya ketika motret, gitu. Kayak gitu. Jadi belajar komposisi itu harus disadari dan ditantang pada diri sendiri, gitu. Dan yang paling penting kita harus jujur sama diri sendiri. Maksudnya, oke, sekarang poinnya aku taruh di sisi kiri. Terus kita nggak bisa tuh. Terus kita nggak boleh ngeles, gitu. Taruh terus di kiri sampai dapat, gitu. Karena itu nanti akan bukan orang lain yang dapat, tapi kita sendiri yang dapat, gitu. Oh, aku akan taruh sekarang di tengah, persis harus di tengah. Udah belajar di tengah, taruh di tengah. Kalau gagal ya nggak apa-apa, kita harus bilang bahwa aku belum berhasil, gitu. Oke. Kayak gitu. Kejujuran pada diri sendiri itu yang membuat diri sendiri tahu sampai seberapa mampu kita memotret, gitu. Siap. Ternyata tadi Bi fotografi itu bukan Mas Mbak. Maaf ya Mbak Bi, aku kan nggak tahu. Namanya Bi fotografer. Mungkin Debbie kali ya. Itu ya jawaban dari Mas Bea ya Mbak. Ini tanya sama Shirley Hamra nih. Shirley ini stay di Singapura. Pak Bea, pernah nggak motret F1 yang di Singapura? Enggak, aku nggak pernah. Aku nggak pernah F1. Undang dong Sir, aku juga mau ikut tuh. Mau kan Mbak Kang kalau diundang sama Shirley? Oh, mau lah. No. Nah dari Imron nih, dari Mas Imron Fotografi, berapa persenkah crop foto untuk menyesuaikan komposisi yang diinginkan? Berapa persen? Tergantung fotonya. Kadang berapa persen ya? Gimana ngitungnya? Ya kadang bisa sampai 1/4 halaman, bisa tapi nggak ada patokan nggak ya? 1/4 frame. Nggak ada ketentuan. Nggak ada. Tergantung pas dapat objek. Lagian sekarang kan, lagian kan sekarang kamera digital udah bagus-bagus. Cuman yang harus kita sadari bahwa ketika kita motret, kita udah punya tujuan. Ini nanti mau tak grab sampai segini, gitu. Jadi ketika motret, kita udah tahu kita mau crop sampai segini. Kenapa? Supaya ketika motret, kita tahu bahwa itu nanti akan di crop, gitu. Ya. Itu akan sangat memudahkan dan membuat kita fotonya akan tetap bagus lah, gitu. Sip. Tuh, baru Cahyadi, betul Mas Bia, saya pernah latihan panning saat lebaran H1 di Pantura. Targetnya motor-motor yang goncengan berempat berlima, seru banget. Iya. Oke, teman-teman, masih ada nggak yang mau ditanyakan sama Mas Bea? Kalau misalnya nggak ada, kita sudah menyita waktu Mas Bea cukup lama. Ini luar biasa. Fotonya udah habis ya tadi itu? Sudah, Kang. Kan ngasihnya cuma 7 kali ini. 8 sama si Anggar. 8. Tapi 8 itu semuanya aku suka semua, Kang. Gimana ya? Oh gitu. Padahal ada banyak yang belum keluar tuh. Ngomong unpublished. Nah, nih Mas Tarzan nanya nih, Azhar Chan ya. Mau tanya dong Om Bea, apakah penggunaan ton seperti Lightroom bisa lolos di Reuters? Enggak bisa. Kita
kita hanya boleh pakai Photoshop dengan sebuah keterbatasan dan historinya harus nyala. Kontras nggak boleh dipakai, saturasi nggak boleh dipakai. Oke. Apalagi ya kayak gitulah. Menghilangkan unsur, misalnya ada apa? Ini motret olahragawan, sampingnya tuh ada sampah botol aqua gitu, boleh nggak dibuat? Nah, kalau gitu nggak boleh, itu dikeluarin kalau di Reuters. Oke, berarti beda-beda ya. Sip. Beda sama siapa? Ada teman bilang ada yang boleh. Oh ya, oh itu belajar yang salah berarti itu dia. Belajar yang salah, jangan diikutin yang salah, ikutin yang benar. Jangan diikutin yang salah, iya. Karena gini, karena jurnalistik itu kejujuran, gitu. Yes. Ketika kamu nggak jujur ya, apa yang bisa diharapkan dari kamu, dari pemirsa, gitu. It's about kejujuran lah, gitu. Kayak gitulah. Siap. Dari Mas Dihan. Om Dia pernah motret olahraga terjun payung nggak? Pernah motret terjun payung sekali. Ikut pesawat apa yang kecil banget itu di Lido ya. Tapi nggak ikut terjun. Nggak terjun? Nggak ikut pesawatnya. Pakai harness di pintu, motret mereka lagi terjun keluar. Tapi aku nggak ikut terjun. Tuh ada temannya tuh dari Tensesnet. Siapa? Oh, Net, karena panggilnya Berli. Oh, Tens ini temanku naik arung jeram dulu. Jadi aku arung jeram sama dia ketika aku masih belajar motret tuh. Berarti satu angkatan dong. Udah tua juga dong. Bilangin Mas. Oh enggak, dia masih muda dia. Dia masih muda. Dia dulu adik angkatannya. Gitulah. Oke. Kalau dia belum pensiun, aku kan udah pensiun. Azhar Cantik itu dari Sinabung ternyata tuh. Terima kasih Om udah dijawab sama dari Sinabung. Kapan ke Pondok Depan Sinabung lagi? Wah iya, kangen tuh ke Sinabung tuh. Menyenangkan. Nanti kalau ke sana tak kabarin kamu. Kita dulu itu udah mau berangkat ya Kang ya. Cuman belum itu. Iya. Ya belum kesampaian lah. Mudah-mudahan belum kesampaian. Oke, itu kata Mbak Asti. Iya. Ya. Mas dia masih muda, ya gara-gara potong rambut doang. Kelihatan muda dikit. Kang, ini penutupnya makan enak. Biasanya penutupnya kita keputus-putus terus. Jadi aku mau nutup sekarang nih, ya. Mungkin silakan. Dari pribadi, aku ngucapin terima kasih Mas Bea sudah nemenin kita 2,5 jam nih di sini. Terus buat teman-teman yang udah join dari mulai jam 7:30 tadi, terima kasih banget. Mohon maaf kalau ada pertanyaan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, pertanyaan yang nggak belum sempat saya bacakan, terus ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Karena prinsipnya kita di sini juga ngobrol santai, bukan workshop sih. Nanti kalau workshop kita bikin Zoom nih. Mungkin bulan ini kita bikin Zoom nih nanti sama Mas Bea insya Allah ya. Mungkin Mas Bea ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Mas Bea nih sama fotografer muda nih yang mungkin mengenai topik kita mengenai memotret olahraga. Monggo Kang. Salah satu idola aku tadi aku udah bilang, fotografer sport itu James Chin adalah Jim Nichin gitu. Jim Nichin dia pendaki, pemanjat tebing, lalu dia motret dulu buat National Geographic dalam hal pendakian gunung itu. Sebetulnya kalau kita mau ya belajar foto jurnalistik atau foto apapun, itu baiknya sih berangkat dari sport. Karena dari sport kita belajar momen dan belajar komposisi. Okay. Foto sport itu foto action. Foto action butuh momen. Tapi foto sport itu sekaligus adalah foto cantik. Gitu. Foto cantik itu harus disupport oleh komposisi. Gitu. Nggak ada foto sport yang nggak cantik. Kalau foto sport dia nggak ngejar momen, dia ngejar cantik. Gitu. Yeah. Itu cuman itu aja dua. Kalau ngejar momen atau ngejar cantik, ya dua-duanya harus berangkat dari komposisi yang bagus.
gitu. Nah, oke, balik ke Jimmy Chin. Kalau mau jadi fotografer yang bagus ya buat aku masih tetap menyarankan untuk belajar foto sport. Lalu apa gunanya sekarang? Banyak gitu. Jimmy Chin itu sekarang bisa bikin film dari motret olahraga ekstrim. Gitu. Jadi kenapa kita enggak gitu? Iya. Jimmy Chin itu jadi motret olahraga ekstrim, terus bikin cerita pendakian, dari dia bisa bikin cerita, terus dia bikin film. Gitu. Dan langkah itu bisa ditiru, gitu. Teman, kita akhirin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Bea, teman-teman semua. Sampai jumpa insya Allah di obras selanjutnya. Dan tunggu acara kita nanti webinar Zoom kalau insya Allah akan jadi sama Mas Bea, dipandu Mas Bea. Ya, makasih sekali lagi. Nuhun. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Semoga menginspirasi. Wah, ini dari tadi aku sampai dapat ketemu. tuh menginspirasi, bermanfaat. Senang sekali loh Mas Bea. Makanya aku tambah nih. Aku tuh dapat personal loh gitu loh. Ya kan? Aku senang gitu loh. Walaupun aku tuh dari tadi siang tuh capek banget gitu loh. Tapi karena teman-temannya antusias, ya udah aku tambah aja deh. Ini mata tuh udah perih. Tapi aku senang. Karena Mas Bea benar-benar menginspirasi seperti sebelum-sebelumnya buat teman-teman. Ya ilmu yang bermanfaat lah. Amalnya tuh selalu begitu ya. Oke. Teman-teman terima kasih buat Mas Jin juga. Tens, kalau sepedaan diajak dong. Masa sepeda nama Igra aja kita nggak gitu diajak. Ya. Budindari makasih. Eka dan semuanya terima kasih. Selamat malam. Oke, aku end ya. Assalamualaikum.